Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-35. Ayat Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawab, sesungguhnya aku dekat. Jamaah hormati, kemarin penulis menjelaskan kaidah ini ada beberapa faedah penunjukan yang luar biasa. Kemarin sudah kita baca 5 poin berkaitan dari agungnya kaidah dari ayat ini. Masuk pada poin yang ke-6 di safhata si'ata asrata ba'dal mi'ataini 219. Wa taju hadi ila ta'ifi al-mutasilati bihadil qaidati minal qawaidil ibadah. Mahkota kelembutan yang bersambung dengan kaidah dari kaidah-kaidah ibadah. Di sini ada hal yang luar biasa berkaitan dengan kaidah ini, sambungannya dengan masalah ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadaan. Lihat apa rahasia yang terkandung dalam ayat ini. Annaka talhadu fiha sirran min asrari adamati hadaddin. Bahwasanya kamu kalau memperhatikan di dalamnya akan mengetahui sebuah rahasia dari rahasia-rahasia agung perkara agama. Wa huwa tauhid. Rahasia agung berkaitan dengan perkara agama itu adalah perkara tauhid. Perkara tauhid ini paling agung dari semua perkara agama. Akidah itu paling penting. Fahada rabbuk ayyuhal mu'min, maka ini sesembahanmu wahai orang mukmin. Wa huwa malikul muluk, raja di raja. Al-qaharul jabbar, yang maha mampu menundukkan, memaksa. Demikian pula alladzi la yusbihu mulkahu mulkun wala sultanuhu sultan,
yang kekuasaannya itu tidak ada yang menyerupai kekuasaannya penguasa. Ya, kerajaannya raja nggak ada. La tahtaju ida aratta du'aahu ila mawaida. Perhatikan. Kalau penguasa di dunia, kita memiliki hajat nggak gampang. Saya pengen ketemu Pak Bupati. Nggak bisa langsung itu. Mohon maaf, beliau tidak ada di rumah. Kalau nggak seperti itu, silahkan menghubungi sekretaris pribadi beliau. Sudah ada janjian dengan lewat sekretaris pribadi beliau. Mau masuk itu, lapor satpam dulu. Langsung nyeludur gitu. Druk, ya cekel itu. Ini penguasa dunia cuman sekelas kabupaten. Apalagi nanti kalau penguasa dunia itu sultan. Ya, sultan le. Jadi sudah tingkatannya tingkatan, wah, misalkan presiden lah. Presiden. Mau ketemu, ada kebutuhan. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Oh, mau ketemu sekretaris pribadinya saja wangel. Sopo kowe? Apalagi nanti masuk ke istananya. Coba lihat. Kekuasaan sesembahan kita nggak ada yang menyerupai. Tapi kalau kamu ingin ya berdoa kepadanya, la tahtaju ila mawaida. Tidak butuh perjanjian terlebih dahulu. Tidak butuh perjanjian terlebih dahulu. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kadang orang tidak menyadari betapa agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa murahnya, betapa kasih sayangnya. Kita kalau ingin sesuatu kepada Allah, nggak butuh perjanjian dulu. Nggak butuh perjanjian dulu. Pengen ketemu bos, bosnya jadwalnya repot ini. Jadwalnya repot. Akhirnya, itu kamu terjadwal bisa bertemu itu masih tahun ngarep, biyo. Kebutuhan sekarang tahun ngarep baru bisa ketemu itu. Saudara yang saya hormati, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin apapun nggak butuh untuk ada janji pertemuan. Wala ila udunat, tidak butuh kepada perizinan. Perizinan. Sekali lagi kalau penguasa dunia itu seperti itu. Seperti itu. Jadi, wah ada tahapan-tahapan. Kalau langsung nyelonong, enggak, itu disalahkan itu. Orang ngono jalure, kuwi jenenge ora sopan. Ya, jalure lapor satpam dulu. Baru setelah sampai satpam nanti laporkan kepada sekretaris. Sekretarisnya nanti ada urutan-urutan. Kepada Allah itu tidak butuh ila udunat. Wala syai'a min dalika, tidak sesuatu dari itu, enggak ada sama sekali. Apa kata penulis? Innama huwa raf'ul yadaini ma'a qalbin shadiqin wa tas'alu hajataka. Yang dibutuhkan itu cuman angkat tangan, kemudian hati yang tulus. Sebutkan hajatmu. Sebutkan hajatmu. Itu sama zat yang maha gagah, maha perkasa. Menunjukkan sekali lagi, kalau orang kok sampai-sampainya mutung ketika punya harapan. Kamu itu nyembah sapa ta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sesembahanmu itu maha kaya apa enggak? Maha kaya. Kenapa kamu enggak minta? Apakah minta kepada Allah itu, wah prosedurnya itu wangel? Kalau sekarang kan kita mau minta apa, tanda tangan saja prosedurnya angel itu. Syaratnya harus ini. Kecuali kalau di Indonesia, lewat pintu depan nggak bisa, melompat jendela. Lewat jendela. Wis, pokoknya anggere, mohon tolong. Wah, lancar ya. Jamaah hormati, apa butuh kepada Allah itu seperti itu? Nggak butuh. Dimanapun, kapanpun, angkat tangan. Sampai dalam hadis Nabi SAW, Allah itu malu. Kalau ada hambanya mengangkat tangan meminta kepada Allah, tangan gini, Allah nggak kasih.
Allah Subhanahu wa taala malu. Ini luar biasa. Cukup angkat tangan ma'aqol bin sodikin, disertai dengan ketulusan hati. Kamu minta butuhmu. Sebagaimana ucapan Bakar bin Abdillah al-Muzanni. Siapa Bakar bin Abdillah al-Muzanni itu? Ahadu sadatit tabi'in. Salah satu dari pembesar tabi'in. Kata beliau, ya, man misluka ya bena Adam, khali bainaka wa bainal mihrab, tadkhulu minhu idza syi'ta ala rabbika. Siapa yang sepertimu wahai anak Adam? Apa ada yang seperti anak Adam? Kamu kosongkan antaramu dan antara mihrab, kamu masuk, apa yang kamu inginkan kepada Tuhanmu? Laisa bainaka wa bainahu hijab wala turjuman. Antara kamu dan antara Rabbmu itu nggak ada pembatas. Nggak ada lewat-lewat. Tadi kita sampaikan kalau penguasa dunia itu ya buka gerbang. Mau apa? Mau menghadap. Sudah janjian? Belum. Balik dulu. Kon balik itu. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Tanpa turjuman. Coba kalau kita minta kepada penguasa dunia. Penguasa dunia itu piye? Wah, orang mudeng Jawa itu. Iya. Nah itu sapa to? Bapak Aing. Sing viral itu Bapak Aing ya. Basa Jawa mudeng apa ora? Pak kula nyuwun. Wah, nyuwun ki apa gitu. Kadang butuh perantara. Tapi kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita silahkan. Ya Allah, kula nyuwun. Nggak harus bahasa Arab itu. Nah, karena nggak semua orang mampu membahasa Arabkan apa yang dia minta. Mampu membahasa Arabkan apa yang dia minta. Jaluk HP bahasa Arab, HP opo gitu. Duh, ora iso. Ya, ora iso. Tapi dengan bahasa kita Allah Subhanahu wa taala memahami. Kalimat yang luar biasa, nasihat dari Bakar bin Abdillah al-Muzanni. Anak Adam, siapa yang sepertimu? Coba, masuk ketok pintu, sangat mudah. Nggak ada penghalang. Fayalaha min nikmatin, wala ya'rifu qadraha illal muwafiq. Wahai baginya dari satu kenikmatan yang tidak diketahui kadarnya, kecuali oleh orang yang diberikan taufik. Kadar doa, hanya orang-orang yang diberi taufik yang tahu. Ini luar biasa pentahitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ladzi yara ma waqafi katsirun min juhalil muslimin minat tawassuli bil auliya wassolihin. Cuman kalau orang tidak diberi taufik, dia akan melihat apa yang terjadi pada kebanyakan orang dungu dari kalangan kaum muslimin. Punya hajat, minta langsung kepada Allah. Tidak ada hijab, tidak ada perlu penerjemah. Tapi kalau orang dungu, begitu mau doa, tawasulnya dengan para wali orang soleh. Tawasulnya dengan para wali orang soleh. Kemarin tuh yang siapa? Ustadz yang dulu pendeta itu. Meninggal. Itu salah satu kisahnya yang luar biasa itu. Dijak, ya, nyembah, bertawasul dengan kuburan wali. Kata dia, lawang saya itu tawasul dengan Nabi Isa saja, saya tinggalkan. Kan kalau orang Kristen, nyembah Isa supaya nanti disampaikan kepada Allah. Itu saya tinggalkan, apa menegur kuburan, kata dia. Ini orang dungu. Orang dungu itu ketika meminta, kuburannya Habib sih. Ya, kuburannya wali. Wah, kowe ndonga ning omahmu sak pegelmu ilat nanti wis ora mungkin kabul katanya. Tapi begitu kamu datang ke sana, wah, sinyal itu kebak. Sinyal Anda kuat. Langsung ndonga celing sampai langit. Keyakinannya seperti itu. Betapa bodoh. Betapa bodoh. Pintu untuk meminta kepada Allah itu dimanapun, kapanpun. Kata Syekh cuma dua. Raf'ul yadain ma'aqal bin sodikin. Wis angkat tangan, hatimu sing tulus.
Dengan ketulusan hati, Allah kasih kok. Walaupun pemberian dari Allah, kemarin sudah disampaikan. Bisa langsung kasih. Bisa, jamaah hormati, dikasih tapi agak lambat. Tapi bisa disimpan di akhirat. Bisa dipalingkan dari keburukan. Dipalingkan dari keburukan. Maka kamu akan lihat kalau orang tidak mendapatkan taufik, itu bingung. Itu bingung. Kalau orang tidak mendapatkan taufik, berharap kesembuhan penyakit, dadak tuh kuah-kuah segini, pinten niku 1.000. Loh, larang men. Wow, lah ini sudah tak buka gini, terus tak dudul ke drijine itu. Wah, wis kena drijine itu mesti nggo tombo mari banget. Apa ada seperti itu? Enggak sedikit di negeri kita. Padahal kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Enggak ada hijab, enggak ada perantara penerjemah. Enggak ada hijab, enggak ada perantara penerjemah. Kurang apa coba? Tapi sekali lagi karena kedunguan tadi. Jamaah hormati, ada orang-orang yang tawasul dengan wali, dengan orang soleh. Audonnuhum ana doa la yuqbalu illa min tariqil walini fulan. Awis sayyidi fulani. Atau persangkaan mereka, doa enggak akan diterima kecuali lewat jalan wali fulan atau sayyid fulan. Tapi mereka memang sombong kok, isi urip aja sombong. Kalian itu enggak masuk jannah tanpa perantara kami, sapangat-sapangat kami katanya. Ya. Sapangat. Ya, itu urip aja sombongnya kayak gitu. Ya. Saudara yang saya hormati, nanti nggak akan diterima kecuali dengan jalan wali fulan. Ini sekali lagi min juhalil muslimin, dungunya orang Islam. Dungunya orang Islam. Di negeri kita ini mulai semarak ini. Jadi kuburan-kuburan, wah, pernah disampaikan, ternyata bisnis cara cepat sukses dunia itu ternyata bisnis kuburan itu. Lah orang infak ning kuburan itu nggak ada 2.000 rupiah. Tapi kalau infak ning masjid, infak urung. Orang direceh itu. Rumah sama kalau orang receh, orang payu gitu. Ya, yeah. Orang mesakne pengurus anggere ngitung itu piro Mas? 100 semene itu. Lah receh totokan. Tapi kalau ziarah kubur itu kalau nggak abang biru. Ya, coba. Ini pengrusakan akidah. Pengrusakan akidah. Sumbernya satu ayat mereka tidak renungkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Itu enggak direnungkan. Ada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wis, bahasa kita gari nembung. Lo kan tinggal minta. Tinggal minta. Allah sendiri kasih janji. Siapa yang berdoa, ud'uni astajib lakum. Yang janji Allah kok. Kalau yang janji itu politikus, kita masih tenan apa ora? Doa pidato, kalau saya menang, saya akan. Bareng menang tenan, lo katanya kemarin gitu. Kan baru akan. Akan itu kan belum kan? Baru akan. Ya kayak kisahnya orang ngumpul ke wong akeh itu. Ya. Saya akan terbang. Wah, wong itu heboh. Arep mabur itu bareng mlumpuk ning lapangan kabeh. Endi ra mabur-mabur. Lah kan lagi arep. Bukan mabur tenanan. Itu makhluk. Mereka punya janji tapi enggak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta. Kemudian idza tabayana waq'u hadil qaidati fa innaka satudriku annal hurmanal hakiki lil abdi hina ma yuhramu tarkul bab. Kalau sudah jelas kenyataan kaidah ini, maka sesungguhnya kamu akan tahu penghalang yang hakiki bagi seorang hamba itu ketika dia terhalang dari mengetuk pintu. Penghalang utamanya kalau punya harapan, kok nggak tercapai, itu sumber utamanya karena nggak berdoa. Karena nggak berdoa.
Apalagi ketemu orang dengan penyemangat. Keberhasilan kamu itu kamu sendiri yang menentukan. Abang ijone kowe iki kowe dhewe. Orang kalau sudah seperti itu nggak mau doa. Wah, kita itu harus kerja mati-matian. Nanti yang menentukan keberhasilan kita. Keliru. Ya, harusnya berdoa diperkuat. Cuman ingat ketetapan Allah secara kauni itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Makanya secara syariat seseorang dituntut untuk mengambil asbab. Mengambil asbab. Kalau seorang hanya wis donga tok tapi nggak mau mengambil asbab, dia berarti kurang sempurna nanti. Doa itu bagian daripada ikhtiar mengambil sebab. Tapi yang lain juga ditempuh. Kalau ada semua sebab ditempuh, nanti hasilnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya nanti penyebab penghalang hakiki bagi hamba itu ketika dia terhalang dari mengetuk pintu. Wa antun siyahu nafsuhu hadas sabilul azima. Kemudian dia lupakan dirinya dari jalan yang sangat agung ini. Jalan agung itu jalan berdoa. Jalan berdoa. Coba ini kita terapkan dalam diri kita. Doa itu pokok. Terapkan kepada anak-anak kita. Doa itu pokok. Ya, sampai pendidikan kepada anak. Nabi SAW kepada Fadl bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Diterangkan. Saking kuatnya doa kepada Allah. Sandalnya pedot. Itu muncul doa. Sandal pedot muncul doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya sandal yang baik. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri. Ini saudaraku yang saya hormati demikian. Makanya kata Abu Hazim, la'ana min umna'a ad-du'a ahwafu minni min an umna al-ijabah. Maka sungguh kami terhalang dari doa itu lebih khawatir dibandingkan dengan tercegah dari terkabulnya doa. Lah kok bisa? Kalau orang sudah terhalang dari doa, dia terhalang dari kebaikan. Tapi kalau seorang terhalang dari terkabulnya doa, tapi dia masih mau berdoa, nggak mungkin. Lawang kembalinya, uji budak watadain idadaan. Kata Allah, aku akan kabulkan kok. Aku akan kabulkan. Berarti hasungan kepada kita, sing terpenting kita itu berdoa. Sekecil apapun minta sama Allah. Diri kita ini sekecil apapun, tanpa pertolongan Allah kita nggak mampu. La haula wala quwata illa billah. Cili itu kalau Allah berkehendak jadi masalah, wah banyak itu. Banyak. Saya kapan itu ketemu orang sampai bapak itu matanya satu itu akhirnya diambil, nggak bisa melihat sampai akhirnya rusak diambil. Masalahnya sepele itu. Kalau nggak naik sepeda atau apa gitu, tahu-tahu ada binatang kecil. Celep gitu, dikucek. Tapi ternyata binatang kecilnya itu mengandung racun sampai membuat kerusakan, mengharuskan matanya diambil. Coba. Kalau orang naik sepeda kewan cilik, kena mata. Ciliknya seberapa? Wow, sak ndok gemak. Itu jenis orang cilik nah ya. Namanya cilik itu kadang berapa? Kecil. Kecil. Sandok gemak ya podo matamu nanti. Cuman kecil. Tapi kalau orang meremehkan tidak berdoa, itu sumber matanya bisa hilang satu. Coba bayangkan. Makanya terpenting sekecil apapun seseorang itu berdoa. Yang seringnya orang lebih mengedepankan usaha maksimal, tapi doa lupa. Doa lupa. Mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, itu dia lupakan. Penting itu dia berdoa. Sekecil apapun. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Qayyim, waqad ajma'al arifun ana taufiqah Allah yakilakallahu ila nafsika. Sepakat orang-orang yang bijaksana, taufik manakala
Allah tidak serahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Seseorang mendapatkan taufik itu manakala semua urusan dia serahkan kepada Allah. Kalau seorang punya urusan serahkan kepada dirinya, wah sudah kacau. Yang sering saya angkat, dzikir pagi, dzikir sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata. Kalau bahasa Jawa sak kedeping nitro katanya. Dan sekejap mata itu bahasa orang cuman saknyuk. Ya. Cuman saknyuk. Wa anal haudalana huwa an yahliya bainaka wa baina nafsik. Termasuk kehinaan itu kalau kosong antaramu dan antara dirimu, penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa mampu, tunggu ya kehancuran. Nanti diwelehke sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa mampu. Kalau nggak pernah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, lah pasrah itu nanti wujudnya dengan doa. Ya Allah, mang bantu. Ya Allah, kasih kemudahan. Ini kata Imam Qayyim. Fa idza kana kullu khairin fa aslu taufik wa huwa biyadillah la biyadil abdi. Fa miftahuhu ad-du'a. Kata beliau, kalau segala kebaikan itu pokoknya taufik. Sementara taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan hamba. Maka kuncinya doa wal iftikar, merasa butuh, wasidkul lija, kemudian kejujuran dalam bersandar, berharap, rahbah ilaihi. Ternyata kuncinya doa dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya doa. Maka famata a'tal abda hadal miftaha faqad arada ayuftahulah anjutahalahu. Kalau seorang hamba itu telah kapan diberi kuncinya, maka sungguh Allah sudah berkehendak untuk dibukakan baginya. Sebenarnya kuncinya sih. Nah kalau sudah kuncinya sudah kepegang, santai. Nanti mas, lungoy. Numpak apa? Motor. Motor sing ndi? Ngarep itu. Lah dikontak no. Lah ini kuncinya. Kapan dia berangkat? Klek jalan. Tapi kalau tenang, motornya siap. Lah kuncinya gawe lunga pakku. Ya, nggak bisa dia diberikan kelancaran. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kunci pembuka taufik itu doa. Wa ma ta'addallahu anil miftah baqiya babul khair murtajadunahu. Kapan seseorang kehilangan kunci, maka pintu kebaikan itu tetap terbuka bagi orang yang mau mencarinya. Kalau kuncinya hilang ya golek ono. Cari. Gimana cara mencarinya? Kamu segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya doa. Jangan seseorang sekali-kali meremehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini yang berucap Umar sekarang. Siapa Umar? Manusia terbaik setelah Rasul Abu Bakar. Rasul Abu Bakar Umar. Kelebihannya jangan tanya, luar biasa. Apa kata Umar? Inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Sesungguhnya aku itu tidak terbawa dengan keinginan terkabulnya doa. Bahasa kita, aku ora mikir donga itu kabul. Kenapa? Sing tak pikir itu piye semangat doa. Karena aku diberikan ilham doa, ijabah itu pasti bersamanya. Kan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku kabulkan kok. Uji budaan idadaan. Uji budak watadai idadaan. Aku akan kabulkan.
sekelas Umar itu yang dipikirkan bagaimana bisa berdoa. Bagaimana bisa berdoa? Maka saudaraku yang saya hormati, kondisi apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pengen pintu, solusi, jalan keluar, itu ada, kuncinya sih dicekal. Kuncinya dulu dipegang, doa. Orang guru piye. Kadang kan orang itu kalau punya masalah, piye. Ya, setelah piye bingung nangis. Setelah nangis, ya status. Orang itu kalau susah, orang mau dengar agama mesti statusnya nangis, ya gambar orang nangis. Kalau nggak gambar orang nangis, dunia terasa gelap bagiku. Jadi penyair dadaan itu. Ya karena kan wis ngono kuwi uripe ya. Ya. Wah, bahasane ya. Ya. Panasnya api tidak sepanas kehidupanku. Alah, opo? Ya. Padahal pintu untuk diberikan solusi itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Kemudian lagi kata penulis, wa ala qadri niyatil abdi wa himatihi wa muradihi wa rahbati fi dalika yakunu taufiquhu subhanahu wa i'anatuhu wal ma'unatu minallahi tanzilu alal ibad ala qadri himamihim wa sabatihim wa rahbatihim. Seukuran niat hamba, kemudian semangatnya, maksudnya, harapannya kepada itu, maka taufik Allah, pertolongan dari Allah itu akan turun kepada hamba seiring dengan kuatnya harapan. Makanya ada hadis, ana inda doni abdi bi. Saya itu sesuai persangkaan dengan hambaku. Kalau seorang hamba persangkaannya lemah. Saya pernah kasih nasihat kepada orang yang sukanya itu kehidupannya utang. Kowe mbok aja utang. Lah apa utang itu? Apa kata dia? Saya itu ora utang, ora mungkin duwe katanya. Itu suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah. Kalau orang prasangkanya kepada Allah, ya Allah, saya ora utang, ora mungkin kuat. Ya. Cuman kok tuku aerok. Misalkan lah. Jangankan kau misalkan beli mobil Alphard, mobil biasa aja ya Allah, ora utang, ora mungkin kontal. Ini lihat kata penulis. Kalau kamu prasangkamu kepada Allah seperti itu, nanti betul Allah akan kabulkan. Bagaimana prasangka kita kepada Allah? Udah iso. Ya ini iso aja sampai mecicil. Ya. Ndak mosok urip sampai mati mecicil terus ya. Saudara yang saya hormati, ini kata penulis. Jadi niat hamba, niat apa ora? Niat apa ora? Harapan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa kuat, nanti taufik itu akan datang. Tapi ya niatnya ora ono, ora niat, ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin, enggak ada baik sangka kepada Allah, enggak ada pengharapan kepada Allah, enggak mungkin. Kata penulis, wal hadalan, kehinaan itu yanzilu alaihim ala hasabidalika. Hina itu pun turun kepada mereka, itu sesuai dengan itu. Itu sesuai dengan itu. Kalau seorang tadi, bangganya harus orang mungkin. Orang itu, kalau bahasa para ulama, gantung cita-citamu di Suraya, tapi kakimu berpijak di bumi. Cita-citanya dhuwur. Jadi orang misalkan memiliki selera tinggi, ya ora apa-apa. Tidak mengapa. Ya, saya pernah kasih contoh itu beberapa kali. Itu kadang kita dalam berdoa, itulah dongo nimit-nimit. Akhirnya nggak rampung-rampung. Ya, yang saya kasih contoh, isi ngontrak, ya Allah, kasih rumah cili-cilian, ora apa-apa. Allah kasih, omah cili tenan. Lan jelimu cili-cilian kok. Ya, setelah itu, waduh, ya Allah, omah cili-cilian itu nono tamu ya angel. Apalagi malam hari mau sedekah itu ngenteni anak itu turu kabeh ora turu-turu gitu. Akhirnya ya Allah, mbok kasih rumah ono kamar siji lah. Ono kamar siji. Ya, akhirnya apa? Allah kasih kamar siji. Tapi setelah itu, waduh. Omah nggur ning kamar sumpek ya Allah mbok ono emperan 2 meteran lah. Akhirnya minta lagi. Ya Allah kasih emper 2 meteran. Allah kasih emper 2 meteran. Setelah kasih emper 2 meteran,
Emper ora ana tandurane gersang. Ya Allah, mbok ana lemah kosong lah raketang setengah meter nggo tanduran. Allah kasih lagi. Tapi coba berapa lama itu? Dia minta. Padahal kalau orang minta seperti itu, wis dikasih emper, kasih tanduran. Misalnya pojokan kono yono nggo parkir mobil sak mobile. Ya. Saudara yang saya hormati, kalau seorang punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya yang kuat. Harapannya yang kuat. Enggak apa-apa kok. Gantung harapan kamu setinggi di Suraya, bintang Suraya, kakimu tetap berpijak di bumi. Tetap berpijak di bumi. Ini enggak apa-apa. Makanya kata Syekh, seukuran niat hamba dan harapannya kepada Allah, seperti itulah taufik dan pertolongan itu akan datang. Wa ma utiya man utiya illa min kibali idaati syukri wa ihmalil iftiqari wa du'a. Dan tidaklah diberikan kepada orang yang diberikan kecuali dari sisi mensia-siakan syukur, meremehkan hajat dan doa kepada Allah. Ya, jadi di situ ada tambahan lagi. Kadang orang, kenapa kok sampai diberi tapi berinya sidik? Satu doanya tadi. Dungone setengah-setengah. Ya Allah, kasih motor bekas-bekas ora apa-apa. Bekas-bekas ora apa-apa, ya. Kalau minta itu, ya Allah kasih kendaraan yang barokah gitu loh. Barokah itu bisa bekas, bisa anyar, tapi berkah. Itu berkah. Jamaah hormati, kalau seorang, ya itu tadi doa ditambahkan lagi syukur. Syukur ini penjagaan nikmat. Kalau bahasanya punya satu pengen jadi dua, syukur. Dua pengen jadi tiga, syukur. Itu dengan bersyukur. Tapi kalau nggak disyukuri, sulit. Wala dhafara man dhafara bimasyiatillahi wa aunihi. Tidaklah seseorang itu berhasil dengan apa yang dia berhasil dengan kehendak Allah dan pertolongannya illa biqiyami bisyukri wasidqil iftiqari wa doa. Kecuali kunci keberhasilan itu selain kehendak Allah dan pertolongannya, usaha kita, syukur, doa sing kuat. Disyukuri, doa. Disyukuri, doa. Itu nanti akan mengantarkan seseorang berhasil. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah di pertemuan seterusnya. Lanjut, masih ada satu pembahasan lagi. Ini luar biasa. Jadi kaidah ini, kalau seorang mau terapkan, Masya Allah. Menunjukkan semua kita, itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Iya. Jadi sama. Jadi kalau orang infak mendukung kemusyrikan, itu ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau kemusyrikannya berlanjut, dosanya ya berlanjut. Misalnya ada cara kesyirikan. Kesyirikannya apa? Ya, bangun tempat keramat. Ya wis, nanti semennya butuh piro? Opo karo saya. Ya, berarti kan semen itu untuk bangun tempat keramat. Berlanjut terus. Berarti nanti pahalanya terus, dosanya nanti terus mengalir. Makanya seseorang dalam mengeluarkan harta itu diperhatikan. Kemana dialokasikan harta tersebut. Ya, dipastikan. Sampai nanti nasihatnya ulama seperti orang yang jeli terhadap teman sirkahnya. Orang kalau kerjasama kan ketat sekali. Dan ini badine sing sak yuta kan nyanti. Ya, misalnya jimuk 200.000. Wah, wis mbok celet 200.000 no. Ya, itu kan ketat sekali. Kita pun dalam mengeluarkan harta seperti itu, dipertimbangkan betul. Kalau perkara mubah, asalnya mubah. Tapi kalau perkara maksiat, itu nanti akan bernilai maksiat. Wallahu ta'ala. Kalau kita udah berdoa dengan tulus, tapi di sisi lain juga melakukan betul-betul menghalang doa itu bagaimana? Jadi nanti ada sebab terkabulnya doa. Kemarin sudah dibahas. Jadi misalkan ada ketulusan, tidak tergesa-gesa. Kalau seorang misalkan doanya tidak sesuai yang diharapkan, kan ada persyaratan-persyaratan. Tidak terpenuhi persyaratan, ya tercegah. Makanya kalau kita berdoa, belum terkabul menurut kita, cek kembali. Cek kembali, barangkali doa kita masih kurang. Doa kita barangkali min qalbin ghafilin lah, dari hati yang lalai.
Kan ada orang itu kalau saking doanya hafal gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi hatinya tamasya. Karena lisan sudah hafal. Nah itu koreksi. Yang kedua, kalau memang kita sudah doa dengan ketulusan, semua hal-hal yang merupakan keabsahan doa kita sudah tunaikan. Kok belum kabul? Jangan seudon. Karena pengkabulan doa kemarin ada 3. 1, minta A diberi A. Minta A diberi A. Ya. Minta A diberi A itu kadang langsung, dongo seminggu kabul. Tapi kadang ada terkabulkannya itu bahkan sampai kita tidak ada. Kita kasih contoh kemarin kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta keturunannya itu dijadikan utusan Allah di kota Mekah. Baru terkabul diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ratusan tahun. Yakin mesti kabul. Kemungkinan yang kedua, simpan di akhirat. Kalau disimpan di akhirat, jangan tanya. Barang dunia itu dengan barang akhirat paling emreh. Kemarin kita kasih contoh, tempat cemeti ada pecut. Itu dengan dunia seisinya, masih bagus tempat cemeti di jannah. Nah kalau tempat cemetinya saja dengan dunia seisinya, masih lebih baik tempat cemeti. Jangan tanya pecutnya. Enggak, ada yang larang, isi nelek. Orang mungkin. Ya, kalau adanya ini terbuat dari kotak emas, isinya apa mas itu? Gerobak piyai. Enggak mungkin. Itu sesuatu yang sangat mewah. Simpan di akhirat itu luar biasa. Yang ketiga, bisa jadi dipalingkan keburukan. Dipalingkan dari keburukan. Ini makanya orang itu mukmin senantiasa husnudzon kepada Allah. Terus pokoknya kata Umar itu doa terus. Yang penting doa. Karena kunci taufik itu dengan doa. Itu yang kita semangati. Dan nanti kalau belum terkabul, ya kemungkinan 3 tadi. Wong dikabulkan di dunia saja ternyata pengunduran. Kemarin disampaikan oleh Syekh, ada hikmah yang luar biasa. Diundurkan itu, pahala kita semakin banyak. Kan orang kalau misalkan minta belum dikasih, itu kan doa terus. Semakin berdoa, pahalanya semakin besar. Semakin besar. Baru pahala tok saja sudah besar. Apalagi kalau yang diminta itu Allah beri. Wallahu ta'ala alam. Jadi seperti itu. Dari 2 sikap. Pertama, cek sudahkah persyaratan terpenuhi. Yang kedua, oh saya sudah berusaha. Ya kemungkinan tetap kabul. Tetap kabul dengan 3 bentuk pengkabulan tadi. Wallahu ta'ala alam. Misalkan kita sholat di rakaat ketika maghrib, barunya rakaat kedua tahiyat lalu berdiri lalu berdiri rakaat ketiga, lalu kita banyak ingat di rakaat kedua, apa kita harus tahiyat kembali duduk lagi atau nanti untuk bukan. Jadi kalau misalkan rakaat kedua harusnya tasyahud awal, terlupa berdiri. Kalau teringatnya itu ketika berdiri gini belum baca. Jadi masih Allahu Akbar, teringat, langsung turun tasyahud. Nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sudah Allahu Akbar berdiri, sudah baca. Sudah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca, teringat, waduh ini rakaat kedua, lali rung tasyahud. Maka cukup dengan ditambal sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Baru salam, itu sudah sah. Karena tasyahud awal itu kewajiban. Kewajiban itu ditambal dengan sujud sahwi sudah sah. Tapi kalau rukun, itu nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu nanti yang kehilangan itu harus diganti. Contohnya orang sholat lupa rukuk. Jadi habis membaca langsung Allahu Akbar sujud. Lupa rukuk. Setelah sujud, terus gimana? Waduh. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud baru teringat. Urung rukuk tadi. Maka rakaat yang kehilangan rukuk itu jangan dihitung. Tambahkan 1 rakaat. Tasyahud, salam. Setelah itu sujud sahwi 2 kali. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.